Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran daring hari ini, anak simak video singkat berikut. Nanti setelah selesai itu akan ada pertanyaan seperti biasa. Untuk kali ini adalah mata pelajarannya IPA. Kita masih ada pada tema 1, subtema yang pertama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin sudah saya singgung bahwa gerak pada manusia dan hewan ini disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Tulang ini disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot ini disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang ini adalah otot. Sekarang adalah tentang fungsi dari tulang. Yang pertama, tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi tulang yang kedua adalah melindungi organ dalam dari manusia. Kemudian yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan fungsi tulang yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah. Sekarang adalah tentang fungsi otot. Fungsi otot yang pertama adalah menggerakkan tulang. Fungsi otot yang kedua mempertahankan postur atau posisi tubuh. Sedangkan fungsi otot yang ketiga adalah mengatur saluran di dalam sistem tubuh. Dan yang terakhir, fungsi otot adalah mengatur suhu tubuh. Kemudian, otot ini tersusun dari yang pertama adalah inti sel, yang kedua serabut otot, dan yang ketiga adalah otot atau daging itu sendiri. Sekarang organ gerak pada hewan. Yang pertama adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contohnya adalah sapi. Sapi ini bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Contoh yang kedua adalah pada kelinci. Kelinci ini bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Contoh yang ketiga adalah katak. Katak ini termasuk hewan amfibi, artinya bisa hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Contoh berikutnya adalah ikan atau Pisces. Ikan ini bergerak menggunakan sirip dan ekornya, serta bernafas dengan insang. Yang kelima adalah ular atau reptil. Ular ini bergerak secara melata, menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Sekarang adalah hewan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contoh yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Contoh yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur ini bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Dan contoh yang terakhir adalah siput atau moluska, bergerak dengan otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk berjalan.